Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang menonton video ini. Kita kembali lagi ke video pembelajaran untuk praktikum dasar komputer dan pemrograman, di mana di sini kita belajar software MATLAB. Oke. Untuk materi ketiga ini, kita akan belajar membuat program sederhana. Kalau kemarin kan kita hanya di command window, sekarang kita akan belajar membuat program sederhana, program perhitungan komputasi tentunya. Oke, ini tampilan MATLAB-nya seperti biasa. Kemudian, untuk membuat program kita tidak di command window lagi, tapi di editor. Nah, cara membuka editornya bagaimana? Yaitu kita klik new script. New script, oke, muncul. Nah, ini editor ya, editor. Ini judulnya. Belum dikasih judul, makanya seperti ini. Nah, oke, untuk di modulnya sendiri, nah ini ada contoh pembuatannya, itu bisa kalian lihat di halaman 35. Kemudian untuk praktiknya, apabila kalian punya MATLAB-nya, silahkan gunakan program ini dan lihat hasilnya ya. Oke, panjang ya. Nah, namun kita singkat aja, kita coba inti dari program ini bagaimana, itu di halaman 35. Nah, ini ya. Kita coba. Kita balik lagi ke MATLAB-nya. Nah, jadi kita akan membuat program sederhana untuk rumus tegangan ya. Rumus tegangan itu kan V sama dengan I kali R kan. Nah, kita coba menggunakan rumus ini untuk membuat program. Pertama-tama kita menggunakan dulu I atau arus sama dengan input. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau di sini kan A sama dengan input, kemudian dalam kurung titik pembilang sama dengan kutip tutup kurung titik koma. Nah, kita rubah ini menjadi arus. I input, kemudian kutip. Nah, teks yang akan kita munculkan nanti itu apa? Misalnya masukkan nilai arus sama dengan kutip lagi, tutup kurung, kemudian titik koma agar rapih nanti muncul hasil di command window-nya ya. Nah, ini adalah teks yang akan muncul nanti di command window ya. Nah, untuk di sini tidak usah memakai garis bawah. Nah, karena ini warnanya udah sama kan, nah berarti mereka itu udah menjadi satu kesatuan. Yang penting itu antara kutip ini jangan sampai lupa. Nah, misalnya kalian di sini nggak mau pakai sama dengan, mau pakai ini tanya silahkan, kita pakai tanpanya saja. Oke, input, kemudian tahanan itu simbolnya R sama dengan input. Nah, ini wajib ya untuk input sendiri. Ini format bawaannya, tutup kurung, buka kurung. Kemudian kutip lagi, masukkan nilai tahanan. Oke. Katanya kutip, tutup kurung, titik koma. Oke. Untuk yang ini kita jangan pakai titik koma ya, biar kelihatan apa bedanya ketika nanti tidak pakai titik koma ataupun misalnya pakai. Nah, oke ya, ini adalah istilahnya variabel yang kita akan gunakan atau database-nya kalau misalnya di pemrograman ya. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya atau proses perhitungannya, yaitu pertama V. Di sini bisa V atau misalnya redaksinya kita ganti tegangan aja ya. Tegangan sama dengan, nah tinggal masukkan rumusnya tadi, V sama dengan I kali R. I itu adalah ya ini arusnya, kemudian kali bintang kali R. Nah, oke, gini ya. Nah, jangan sampai lupa ini I kecil, kemudian R kecil. Nah, oke ya. Nah, ketika udah selesai untuk rumusnya, langsung kita save saja. Nah, untuk namanya terserah kalian. Nah, kemudian kita ganti namanya, misalnya rumus tegangan. Nah, untuk penamaannya apabila menggunakan dua kalimat seperti ini, harus bagusnya menggunakan garis bawah ya. Atau misalnya rumus saja, ataupun misalnya menggunakan yang simple, misalnya GH.
Nah, oke, silahkan saja. Kita pakai yang simple aja, kita pakai GH. Kemudian di sini ada .m. Nah, ini ada yang dimaksud dengan M-file ya. Di modul ada, nanti kalian bisa cari aja M-file. M-file itu artinya ini adalah format atau ekstensi file yang kita save di folder-folder ini nih. Nanti bisa kita lihat ya, kita coba save dulu aja. Nah, kemudian apabila kalian ada yang MATLAB, di save, kemudian muncul tampilan seperti ini, artinya di komputer kalian si MATLAB ini belum punya permission ke administrator untuk save di folder ini ya. Tapi kita yeskan saja, nggak apa-apa. Nah kan, jadi kita dialihkan ke file ini. Nah, ini adalah satu contoh M-file ya, M-file. Nah, ini adalah ekstensi dari hasil rumus-rumus atau program yang kita buat di editor ya. Oke, kita tadi pakai yang tadi aja, GH, kita save. Nah, untuk menggunakan program tadi atau mencoba program tadi, kita tuliskan namanya tadi di command window. Nah, oke, masukkan arus. Oke, kan sama kan? Ketika misalnya di sini kan yang pertama muncul adalah masukkan arus, kemudian tanda tanya. Nah, kita masukkan arusnya, misalnya 10, enter, masukkan tahannya 100, maka hasilnya adalah 1000. Oke kan? Karena di sini I kali R yang artinya 10 kali 100, maka hasilnya adalah 1000. Oke ya. Nah, terus di sini bisa dilihat kan yang tadi bedanya antara memakai titik koma atau tidak. Nah, yang muncul di sini adalah R, sedangkan I-nya tidak. Nah, inilah fungsi dari titik koma untuk tidak memunculkan R ini. Kita pakai titik koma aja biar lebih rapi. Kita save lagi. Oke, kita panggil lagi GH. Masukkan arus 5, tahanan 5 dengan 25. Nah, gitu ya. Adapun misalnya kalian ingin menggunakan rumus ini, bisa langsung klik di run saja, run. Nah, maka akan muncul juga ya, misalnya arusnya 100, nilai tahanannya 200. Nah, oke ya. Yang paling penting adalah format ini ya, input. Nah, kemudian ini adalah yang nanti kita akan masukkan ke rumusnya, dan ini terserah kalian ya. Yang penting di dalam kutip ini. Nah, gitu ya. Oke, kita coba lagi membuat program sederhana di editor. Oke, misalnya tadi kita rumus, kita coba untuk kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kemarin ya, kita coba untuk tentang barang-barang atau jualan atau misalnya buka warung. Untuk pertama kan tadi kita menggunakan I dan R, tapi di sini kita menggunakan ABCD biasa saja. Mau Z, mau itu silahkan, terserah kalian. Yang penting formatnya itu sesuai dengan yang tadi ya. Ini variabel I sama dengan input, kemudian ini coba ya. Pertama A sama dengan input buka kurung. Nah, misalnya kita di sini ingin jualan ya, ingin mempunyai produk seperti kemarin, kemudian kita buat dulu aja. Misalnya harga susu sama dengan titik koma, kemudian B sama dengan input
misalnya kita udah punya 4 variabel A, B, C, D. Nah ini ya, kemudian kita langsung masukkan rumusnya, total belanja. Nah ini harus pakai garis bawah ya, karena ini bukan seperti ini, bukan seperti variabel ini ya. Total belanja sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Oke, langsung kita save aja. Jual, save, yes, save lagi. Kita coba jual susu misalnya harganya 2000, kopi 3000, Trisari 1000, Energen 3000. Maka hasilnya total belanja adalah 9000. Nah begitu ya. Nah ini bisa kalian gunakan rumusnya, terserah kalian. Misalnya kalian ini tambah utang mungkin kemarin, input utang jual susu 1000, kopi 1000, sari 1000. Oh sorry, ininya belum dimasukin ya di rumus ininya. Kurangi hutang ya, oke, langsung save, Ctrl S. Kita lanjutin dulu aja nih. Oke, kita yang baru 1000, hutangnya 5000. Nah, min 1000 ya, masih ada hutang 1000 berarti. Nah ini ya salah satu contoh penerapannya. Kalian bisa pakai untuk apa aja. Yang lain, yang penting itu adalah formatnya seperti ini ya. Nah, dan jangan sampai lupa juga A ini A besar, kalau misalnya besar ini A besar, kalau kecil kecil, kemudian ini juga sama B, C, D. Oke, tinggal di sini kalian menggunakan rumusnya aja. Untuk ini redaksi di sini kalian bebas. Nah ini untuk penggunaan input ini wajib ya penggunaan inputnya. Oke, baiklah, untuk materi ketiga ini cukup sampai sini aja. Pembuatan rumus sederhana ya di editor, penggunaan editor. Nah ini dia contohnya. Silahkan coba buat seperti ini di editor, program-program sederhana, langsung kalian coba di command window. Oke, baiklah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.